pagi, selamat hari Minggu, anak-anakku. Kita berjumpa lagi pada kebaktian ini dengan masih cara online. Ya, semoga anak-anak tetap sehat di rumah, dalam lindungan kasih Tuhan, bersukacita, berbahagia, beraktivitas dengan senang di dalam keluarga anak-anak semuanya. Ya, nanti anak-anak mempersiapkan dulu Alkitab yang akan kita baca, akan kita telaah untuk pagi ini. Tetapi sebelumnya kita berdoa dahulu. Kita awali dengan menghadap Tuhan dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memperbolehkan kami kembali untuk menghadap kehadirat-Mu di dalam kebaktian bersama ini dalam keadaan sehat. Tuhan, kami akan berkebaktian, kiranya Engkau sertai dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Terimalah pujian kami, terimalah doa kami, terimalah persembahan kami untuk pada kesempatan ini, sehingga Tuhan selalu dipermuliakan di dalam bumi ini. Tuhan, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami selama sepekan ini apabila kami banyak kesalahan. Tuhan Yesus, kami serahkan kebaktian pada kesempatan ini dari awal hingga akhirnya. Di dalam Yesus kami berdoa, amin. Kalian persiapkan dulu Alkitabnya dari Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 37. Ya, dipersiapkan dulu, dibuka dulu Alkitabnya dan ditulis. Saya diberi kesempatan. Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 37. Ya. Saya bacakan dulu sebelum kita membahasnya. Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 37. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualannya itu mereka bawa. Dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Ya, demikian Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 37. Ya. Anak-anak, pada kesempatan dahulu jemaat yang pertama itu ada kumpulan orang yang sering berkumpul, berawal dari kisah Tuhan Yesus yang sering mengadakan mukjizat, sering mengajar, sering membuat sesuatu yang menurut mereka sangat menarik mereka untuk ingin berkumpul bersama. Kemudian pembacaan tadi anak-anak dari Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 37. Di situ dikisahkan bahwa jemaat yang pertama dahulu berawal dari ketertarikan mereka ketika Tuhan Yesus mengajar, Tuhan Yesus mengadakan mukjizat-mukjizat, mereka sering berkumpul. Nah, dalam hal ini yang perlu kita
pelajari adalah ketika mereka merasa bersama-sama itu tidak ada yang merasa memiliki kekayaan yang lebih, tidak ada yang merasa miskin, tidak ada yang merasa berkelimpahan. Padahal kenyataan mereka itu adalah kumpulan dari orang yang miskin, yang kaya, yang sederhana, yang bermacam-macam ya. Karena apa? Karena mereka punya satu kesepakatan bahwa miliknya adalah milik bersama. Nah, sebagai contoh ada seorang tokoh yang disebut para rasul itu seorang Barnabas yang disebut Pak Yusuf ya. Itu seorang kaya raya. Dia menjual tanahnya. Coba bayangkan, menjual tanah miliknya, terus uangnya dibawa dalam perkumpulan itu untuk dipakai bersama-sama. Ya, diberikan makanan, diberikan pakaian, diberikan segala sesuatu untuk kepentingan bersama. Ya, di situ kita bisa mengambil satu contoh yang baik bahwa di dalam hidup kita itu berbagi adalah sangat penting, karena berbagi itu adalah salah satu wujud dari kasih. Ya, di sini nanti anak-anak belajar untuk bagaimana berbagi yang dikehendaki Tuhan, bagaimana mengasihi dengan cara berbagi itu yang dikehendaki Tuhan. Ya, apakah yang harus kita bagi dengan saya, dengan anak-anak yang sekecil itu? Apakah saya harus memberi harta seperti Pak Yusuf lakukan dan seterusnya? Ya, saya punya sebuah gambar. Nanti anak-anak mengkaitkan, ya, mengkaitkan antara gambar saya ini dengan yang anak-anak pelajari. Kira-kira nanti anak-anak mengambil satu kesimpulan dari situ. Ya. Yang pertama, nah, gambar ini menurut anak-anak itu banyak di ikon-ikon HP. Ya. Nah, dari gambar ini anak-anak bisa tulis dalam kertasnya masing-masing di rumah. Ya. Dari gambar ini kaitannya dengan Alkitab yang kita baca, atau tidak usah dikaitkan dulu, mungkin anak-anak belum bisa berpikir ke sana. Kamu tulis saja. Ini menurut kalian setelah melihat gambar ini adalah sesuatu yang harus kalian lakukan untuk orang lain. Ya, saya beri kesempatan untuk menulis. Ya, dari gambar tadi kita sambut dengan sebuah lagu Senyum dan Bermuka Gembira. Sama kan dengan yang kalian tulis tadi kesimpulannya? Ya, kita nyanyi Senyum dan Bermuka Gembira. Ya.
segala sesuatunya, ingin berbagi dengan sesamanya. Dalam jemaatnya dia menjual tanahnya untuk ditukarkan uang, dan uangnya bisa dipakai untuk kebutuhan lain, untuk makanan, untuk pakaian, untuk dan lain-lain. Yang penting buat kebutuhan bersama. Lalu seperti yang anak-anak tulis tadi, apakah yang bisa kalian bagi untuk sesama kita? Ya, kalian pun tidak mau tahu. Anak-anak cukup memberi senyum, tersenyum dengan mama, papa ketika bangun tidur, tersenyum sama adik yang punya adik, tersenyum sama kakak yang punya kakak, tersenyum dengan Tuhan Yesus ketika kamu bangun tidur, lalu tersenyum, berdoa, menghadap Tuhan, syukur-syukur, memuji nama Tuhan dengan senyuman. Atau tersenyum dengan siapapun yang mungkin anak-anak jumpai. Ketika berjumpa dengan seseorang di jalan, ketika belum situasi seperti ini ya, anak-anak sering keluar rumah, tersenyum dengan bapak ibu guru di sekolah, waktu di sekolah, tersenyum dengan siapapun. Anak-anak sudah berbagi, karena senyuman kalian akan membuat mereka bersuka cita. Anak-anak sudah membagi senyum, membagi kasih kepada orang lain. Sederhana bukan? Hanya dengan senyum. Tinggalkan cemberut, tinggalkan besemut, tinggalkan wajah muram sedih, tersenyumlah. Oke, saya punya gambar kedua. Teret. Ya, gambar apa ini? Coba. Nah, anak-anak bisa nulis lagi, saya beri kesempatan. Apakah kesimpulan kalian ditulis dalam buku dari maksud gambar ini? Ya, silakan ditulis. Sudah? Oke, kita sambut yang kalian tulis. Kita sambut gambar ini dengan kita bernyanyi lagi lagu yang kedua, lagu Selamat Pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Iya, selamat pagi, halo. Ya, mungkin sesuai dengan kesimpulan anak-anak di dalam buku. Oke, kita menyanyi selamat pagi, kita sambut Tuhan, kita beri salam Tuhan. Selamat pagi
kita memberi salam, ya, bisa selamat pagi, bisa selamat malam, bisa selamat sore, bisa selamat makan, bisa selamat hari Minggu, ya, bisa selamat apapun ketika kita berjumpa dengan siapapun yang kita jumpai. Kalau sekarang anak-anak sering berada di rumah, ya, kita membagi salam kita dengan keluarga. Kadang-kadang kita tuh terlupakan sama keluarga yang sudah dekat dengan kita, sudah biasa bersama di dalam rumah itu. Jarang, bahkan mungkin tidak pernah, ya, kita mengucapkan salam kepada Bapak Ibu. Coba suatu ketika anak-anak bangun tidur, mendapati ibu baru, ibu mama di dapur, halo Mas, selamat pagi, ya toh? Nah, mendapati papa yang sedang muter-muter motor biasanya pagi-pagi, ya toh? Nah, halo, selamat pagi papa. Nah, mau tidur, selamat malam mama, papa, ya toh? Oh, sesuatu banget buat mereka. Ini sesuatu yang sangat sederhana. Anak-anak bisa membagi dengan senyuman, bisa membagi dengan sapaan, salam. Iya. Sekarang gambar ketiga, anak-anak boleh tulis lagi dalam buku. Apa kesimpulan anak-anak dari sini? Ya, balik, ya. Baru dong sekarang gambarnya. Oke, silahkan ditulis lagi. Gambar apa ini kesimpulan kalian? Ditulis dulu. Satu kata boleh, dua kata boleh. Udah dalam bentuk kalimat boleh, ya. Oke, kita sambut lagi dengan lagu yang ketiga. Ya. Apa? Berjabat tangan. Kalau sekarang anak-anak tidak boleh, ya. Jangan berjabat tangan dulu, jangan dekat-dekat dulu, jaga jarak dengan sesama kita. Itu karena hanya sementara saja. Anak-anak terbiasa kebiasaan yang sangat baik ketika bertemu dengan orang yang lebih tua, berjabat tangan dengan Bapak Ibu guru di sekolah, dengan Bapak Ibu guru sekolah minggu, ya, sama kakak-kakak, sama tante-tante sekolah minggu kita berjabat tangan, juga sama jemaat ketika kita di gereja berjabat tangan. Atau sekarang boleh dengan satu keluarga, anak-anak juga berjabat tangan. Wah, sudah biasa ketemu, tidak perlu. Ya, apa salahnya kita berjabat tangan dengan mama ketika bangun tidur? Ya, salam damai, Ma. Ya, salam damai dalam Kristus. Ada sesuatu yang indah dari salam itu, dari jabat tangan itu. Ada satu energi yang terpancar, ya, dengan jabat tangan itu bisa jadi simbol kekuatan, persatuan, ya. Dengan jabat tangan kita mengalirkan energi damai di antara kita. Kita sambut dengan lagu yang ketiga, gambar yang ketiga, salam damai. Kita berjabat tangan dengan salam damai. Salam damai
anak-anak bersekolah minggu, mungkin mama baru di dapur, dicari, mau bersalaman dengan papa, dicari, mau dengan adik, dengan keluarga yang ada di dalam rumah, silahkan memberi salam dengan menyanyikan lagu Salam Damai. Saya beri kesempatan anak-anak memberi salaman dengan mereka, salurkan energi. Anak-anak sedang membagi salam damai itu kepada anggota keluarga. Ya, damai Kristus bersama kita. Damai Kristus ada di antara kita. Ya, anak-anak sudah membagi damai itu. Ya, kita kembali ke sini untuk melanjutkan nyanyinya, memuji nama Tuhan. Salam damai, kita ulang kembali. Ya. Berbagi 3 hal untuk pagi ini. Yang pertama, anak-anak sudah tersenyum kepada mereka, kepada siapapun yang berjumpa dengan kita. Dengan senyum kalian, mereka merasa nyaman, bahagia, sejahtera. Ya. Yang kedua, anak-anak sudah memberi salam. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam kepada mereka. Selamat hari Minggu. Selamat berbakti. Ya. Dengan salam itu mereka merasa dihargai. Dengan salam itu anak-anak menghargai mereka. Dengan salam anak-anak kepada Tuhan, anak-anak didengarkan oleh Tuhan. Nah, Tuhan tersenyum disapa oleh kalian dengan salam pagi ini. Ya, yang ketiga, anak-anak sudah memberi salam damai dengan menjaga tangan mereka. Mama, papa di rumah, keluarga di rumah, menjadi penuh dengan energi kalian, penuh dengan energi damai sejahtera kalian bersama Tuhan. Ya, dari sini anak-anak sudah belajar berbagi. Oh, ternyata berbagi itu tidak harus dengan harta benda yang kita miliki. Berbagi itu harus menunggu kita kaya. Tidak. Berbagi itu harus menunggu siapa yang saya beri, harus orang yang seret di hati saya. Aku nggak suka sama dia ya, aku nggak akan memberi dia. Karena dia adalah musuhku, aku nggak akan memberi. Apakah benar demikian? Tuhan pernah berkata, kasihilah musuhmu. Membagi adalah bagian dari kasih. Ya, anak-anak tidak boleh membagi sesuatu, memberi sesuatu, pilih-pilih. Ya, pilih kasih. Semua adalah sesama. Ya, satu lagi, membagi itu, memberi itu harus
dari sini. Memberi sesuatu biar aku nanti juga diberi. Ya, itu namanya tidak berbagi di dalam kasih Tuhan. Ya, membagi yang benar adalah membagi seluruh yang kita punya tanpa ada kepentingan lain. Karena kita mengasihi mereka, kita ingin memberi kepada mereka, kita berikan apa yang kita punya. Yang kita punya di dalam keluarga, senyum, sapa, salam, ya, kita berikan senyum, sapa, salam tadi, ya, dengan senyuman, dengan sapaan, dengan salam, ya, kita sudah membagi kasih kita di dalam Tuhan. Ya, anak-anak, tokoh di Alkitab, Pak Yusuf itu seorang yang kaya. Dia sudah tidak berpikir siapa yang akan diberi, apakah dia menyenangkan hatiku, apakah nanti kalau aku memberi dia juga akan memberi saya. Tidak berpikir sampai di situ. Yang dia berpikir adalah ketika kita bersama-sama, ketika Pak Yusuf bersama-sama dengan jemaat baru di situ, orang-orang yang satu pikiran, sepikir, serasa, yang berbakti kepada Tuhan, satu iman adalah sesama dia. Apa yang aku punya, kita pakai bersama-sama, kita nikmati bersama. Nah, ini yang berbagi luar biasa. Mungkin kalau anak-anak belum bisa berbuat seperti itu, sekiranya Roh Kudus memberi kekuatan kita untuk lebih sempurna lagi di dalam kita berbagi kepada sesama tanpa ada satu kepentingan tertentu. Dengan tulus aku memberi kepada orang yang membutuhkan. Ini juga penting, ya, memberi kepada yang membutuhkan. Ya. Demikian cerita pada kesempatan ini, bahwa kita diajari Tuhan untuk suka memberi. Nah, sekarang anak-anak, saya kasih satu ayat yang indah, nanti bisa dihafal di rumah sebelum kita tutup juga. Nanti anak-anak berkegiatan seperti biasa, membuat aktivitas, ya. Tapi anak-anak catat dulu satu ayat yang indah dari 2 Korintus, ya, 2 Korintus 9. 2 Korintus 9, ya. Sudah saya siapkan tadi. 2 Korintus 9 ayatnya 7. Satu ayat saja, ya. 2 Korintus 9 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Nah, ini sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita memberi menurut kerelaan, rela kita seberapa kita berikan. Jangan dengan sedih. Setelah memberi sedih, saja ini tadi bisa aku pakai sendiri, malah aku kasihkan, ya sedih, ya. Atau karena paksaan dipaksa orang lain, ya. Tetapi dari sini, ya, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, ya. Kesimpulannya kita harus memberi dengan sukacita, tidak beri dengan sedih, tidak usah dengan paksaan orang lain, menurut kerelaannya, ya. Nanti dihafal di rumah 2 Korintus 9 ayat 7 ini, ya. Ya.
Demikian cerita pada kesempatan ini. Semoga anak-anak bisa membagi cerita ini juga dengan orang-orang di sekitar anak-anak, bahwa salah satu tindakan kita untuk mewujudkan kasih adalah dengan berbagi apapun yang anak-anak punya. Anak-anak punya senyum, sapa, salam, bagikan itu. Menjadi satu kebiasaan yang indah mungkin di rumah setelah hari ini. Terus memberi dengan rela, dengan kerelaan hati tanpa paksaan orang lain, dan memberi tidak pandang bulu siapapun dia. Yang penting mereka membutuhkan. Demikian firman pada kesempatan ini. Kita tutup dengan berdoa. Sebelumnya kita bernyanyi lagi dengan lagu Senyum dan Bermuka Gembira. Kita lakukan kembali senyum dan bermuka gembira dengan tetap tersenyum, karena senyum itu adalah kebahagiaan bagi orang yang kita kasih senyum. Tuhan Yesus, terima kasih firman-Mu pada kesempatan ini. Mulai hari ini kami akan bersyukur kepadamu. Kami akan menunjukkan kasih kepada mereka karena Engkau telah mengasihi kami. Dengan cara kami ingin sering berbagi. Kami yang masih kecil Tuhan, kami akan memulai pembiasaan diri untuk memberi senyum, sapa, salam kepada orang-orang di sekitar kami. Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu selalu membimbing kami sehingga Engkau sempurnakan selalu kasih setia kami kepada mereka sesama kami. Tuhan, berilah hati kami untuk berbagi, memberi dengan kasih setia kami, dengan sukacita, dengan tidak paksaan, dengan kerelaan hati, tanpa pamrih, tanpa imbalan dengan pemberian kami. Tuhan, kami sebentar akan mengakhiri kebaktian ini. Kiranya apabila di dalam kebaktian kami tadi banyak sekali kesalahan dan pelanggaran, kiranya Engkau ampuni. Tuhan, kami serahkan hidup kami hari lepas hari, tetaplah beserta kami sehingga kami tetap sehat dan tetap beriman kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu.
Sampai jumpa di kebaktian mendatang. Terima kasih. Senyum, sapa, salam untuk sesama kita. Haleluya.